Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Anak-anak, untuk pelajaran matematika hari ini kalian akan mencatat ini yang ada di video slide ini. Nah, materinya juga sudah dibagikan kepada orang tua kamu hari Sabtu. Anak-anak, materi itu sudah Ibu ringkas dari buku catatanmu. Jadi kamu harus mencatatnya dengan rapi. Anak-anak, untuk minggu yang lalu hari Kamis kalian sudah menonton video tentang pengolahan data. Sebesar kecilnya kalian sudah mengerti. Nah, jadi hari ini Ibu mau menerangkan tentang pengolahan data. Bagaimana kita bisa mengambil data? Data itu apa? Data itu adalah kumpulan dari suatu misalnya kamu lagi mengerjakan mau mencari jumlah murid di kelas 3. Kelas 3 itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, jadi kamu perlu mengumpulkan datanya. Nah, itu datanya itu adalah apa saja yang ada di dalam kelas. Misalnya kamu mau tahu tentang laki-laki perempuan. Jadi kamu harus ke kelas 3 untuk bertanya kepada anak murid kelas 3. Contohnya bertanya kepada gurunya atau wali kelasnya atau siswa saja. Tapi yang lebih akurat adalah kepada gurunya, karena gurunya kan lebih mengerti. Itu contoh data ya. Jadi kita bisa mengumpulkan data dari bagaimana ini, dari wawancara. Yaitu wawancara itu berbicara antara dua orang, tanya jawab. Nah, atau kita bisa membagikan kuesioner. Kemarin ada ya pertanyaan dari Ibu, apa itu kuesioner? Banyak sekali jawabannya entah apa-apa. Kuesioner itu singkat, yaitu lembar jawaban. Cukup seperti itu. Nah, agar data itu terkumpul dan mudah dibaca, kita bisa menyajikannya ke dalam bentuk diagram. Diagram itu ada beberapa jenis, ada batang, ada lingkaran, ada garis, ada gambar. Kemarin kalian cuma menyebutkan gambar dan batang. Jadi, tapi yang kita pelajari di kelas 3 hanya diagram gambar dulu ya, supaya kamu lebih jelas. Kamu perhatikan gambar itu ada gambar-gambarnya, jadi menarik. Nah, diagram gambar itu menggunakan gambar untuk menyatakan banyaknya data. Contoh, lihat soal di bawah ini, oke? Di bawah ini. Nah, di situ ada banyaknya siswa. Satu orang gambar itu menyatakan orang ya. Ini masih menyatakan satu. Nanti selanjutnya bisa satu gambar orang itu menyatakan 10 atau 100 atau 1000. Nah, perhatikan. Ini diagram gambar ini menyatakan data nilai matematika. Ya. Data matematika ini yang paling kecil nilainya 5, yang paling tinggi 9. Untuk siswa yang mendapat nilai 5 ada berapa orang? Iya, 2. Jadi, untuk siswa yang nilainya 6 ada 1. Yang nilainya 7 ada berapa, Nak? Ada 7. 2, 4, 6, 7. Yang nilai 8, 4 orang. Yang nilai 9, 2 orang. Jadi lebih jelas ditulis seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kamu bisa melihat buku paketmu ini. Ada di halaman 150. Kamu perhatikan bukumu ya. Oke. Halaman 150 itu yang berasal dari yang akan kita amati ada soalnya, yaitu tentang data buah-buahan. Nah, Ibu baca, kamu perhatikan bukumu ya, Nak. Di situ ada kesukaan buah. Ada jeruk, apel, jambu, ya, pisang. Lalu kita urutkan di gambar. Jenis buahnya, baru banyaknya siswa. Oke. Nah, jenis buahnya ada berapa? Yang banyaknya orangnya berapa? Itu contoh yang di buku paketmu. Kamu bisa lihat selanjutnya. Misalnya kamu lihat jenis buah jeruk. Ayo, ada berapa jenis buah jeruk, Nak? Perhatikan, nampak ya. Nah, ini jenis buah jeruknya ada berapa?
Oke, jelas ya anak ibu? Ini jenis buah jeruknya ada 3 siswa. Berarti yang jeruk ada 3. Yang jenis buah apel, ini apel. Nampak ya yang apel? Apel ini ada berapa? Nah, apel ini ada berapa nak? Ada 5. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang jambu. Jambu ada berapa orang yang suka? 2. Oke, pinter. Sekarang yang pisang. Pisang ada berapa? Pinter, 5. Oh bukan, ada 6. Jadi keterangannya satu gambar orang itu menunjukkan satu jumlah siswanya. Jelas ya? Nah ini ya. Kemudian kamu bisa melihat bukumu yang halaman 151. Oke, 151. 151 itu dia tentang jenis sayur sop. Ada berapa di sini sayur sopnya Nana? Baca. Oke. Nah, kemudian ini soal kita buat ke diagram gambar. Ingat, satu siswa mewakili 2. Satu gambar ini mewakili 2 siswa. Jadi kalau dia satu gambarnya berarti ada 2 siswa. Kalau dia 2 gambarnya kalikan 2 berarti 4, begitu ya. Nah, tadi di atas sini sayur sop ada 8 siswa. Sayur sop ini ada 8 siswa. Berarti 8 dibagi 2 berapa? 4 kan? Kenapa bagi 2? Karena tadi dia bilang satu gambar ini bagi ada 2, mewakili 2 orang. Berarti ini ada 4 gambarkan. Nah, kemudian di atas dibilang sayur asam ada 10. Jadi 10 dibagi 2 dapat 5, gambarlah 5 orang. Nah, selanjutnya sayur bayam ada 6. Tadi kan 2 kan? Satu orang mewakili 2 kan? Jadi berarti 6 bagi 2, 3. Berarti kau gambarin 3. Nah, selanjutnya sayur kangkung cuma 2 orang. 2 bagi 2, 1. Berarti gambar 1 aja, nak. Selanjutnya ini. Sayur kacang panjang ada 4. Berarti 4 bagi 2, 2. Jadi jawabannya gambarnya cuma 2. Oke? Jelas? Kamu harus menggambar dengan rapi ya. Nah, ini sementara untuk hari ini penerangan Ibu. Kamu sudah mencatat catatan? Sudah ya? Tolong dikirimkan dan dengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Untuk hari kedepannya atau video selanjutnya akan Ibu kasih soal buat kamu. Untuk hari ini kamu cukup mencatat catatan dan mendengarkan video Ibu. Oke, thank you. Bye-bye.